Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital, Bapak Dr. Insinyur Halili MSc, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 Manajemen Sumber Daya Perairan akan membahas dan mempresentasikan tentang virtual HR atau Human Resource. Sebelum kami membahas data lebih lanjut, izinkan kami kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri atas nama Satrianti dengan NIM I1A123009 dan teman-teman saya. Yang kedua, Rianti dengan NIM I1A123008. Yang ketiga, Nurfa Ain dengan NIM I1A123056. Yang keempat, Suratman dengan NIM I1A123052. Yang kelima, Jumadil dengan NIM I1A123034. Yang keenam, Didin Adrianto Kasida dengan NIM I1A123028. 7. Tantriani dengan NIM I1A123035 dan Akulin Shedown dengan NIM I1A123022. Definisi virtual HR atau Human Resource. Virtual HR adalah sebuah konsep dalam manajemen sumber daya manusia di mana sebagian atau seluruh proses HR atau Human Resource dilakukan secara online atau melalui platform digital. Ini mencakup penggunaan teknologi seperti perangkat lunak HR, platform berbasis web, dan komunikasi online untuk mengelola berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, administrasi karyawan, penggajian, dan evaluasi kinerja. Virtual HR memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi beberapa tugas rutin, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi dan layanan HR secara mandiri melalui portal online. Hal ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola tim yang tersebar geografis atau yang bekerja secara jarak jauh. Dalam virtual HR, teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mengolah semua aspek SDM seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, pengajian, manajemen kinerja, dan lain-lain. Beberapa materi yang dapat dibahas dalam konteks virtual HR antara lain: 1. Penggunaan teknologi dalam perekrutan. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencari, menarik, dan menyaring kandidat potensial secara online. 2. Pelatihan dan pengembangan karyawan secara online. Bagaimana perusahaan dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan melalui webinar. 3. Pengajian dan manajemen administrasi. Bagaimana sistem pengajian dapat diatur secara virtual, termaksud pengolahan absensi, cuti, dan klaim karyawan. 4. Pengajian kinerja. Bagaimana perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja karyawan secara online. 5. Kolaborasi tim. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung kolaborasi antara tim yang kerja secara virtual. 6. Keamanan data. Bagaimana perusahaan dapat menjaga keamanan data karyawan di dalam lingkungan virtual HR. Tujuan dari virtual HR atau sumber daya manusia adalah untuk memodernisasi dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi digital. Berikut beberapa tujuan kunci dari penerapan virtual HR. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses-proses administrasi SDM seperti penggajian, manajemen absensi, dan administrasi kepegawaian. Yang kedua ada aksesibilitas, yaitu memudahkan karyawan mengakses informasi terkait SDM. Yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data tentang kinerja karyawan, kehadiran, dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat ada kolaborasi dan komunikasi, yaitu mendorong kolaborasi yang baik antara karyawan dan tim HR melalui alat komunikasi digital. Yang kelima ada skalabilitas, yaitu
memungkinkan perusahaan untuk berkembang tanpa perlu peningkatan proporsional dalam tim HR. Karena banyak tugas administratif dapat diotomatisasi. Yang keenam ada penghemat biaya, yaitu mengurangi biaya administrasi, penggajian manual, dan pekerjaan administrasi yang berulang-ulang. Ketujuh, ada peningkatan pengalaman karyawan, yaitu memberi pengalaman yang lebih baik dan memberi akses mudah ke informasi dan layanan yang dibutuhkan. Kedelapan, ada manajemen bakat, yaitu membantu perusahaan pengembangan dan referensi bakat dalam memonitor kinerja. Kesembilan, ada kepatuhan regulasi, yaitu memastikan perusahaan tetap mematuhi peraturan dan undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan dan administrasi SDM. Dan yang terakhir ada inovasi organisasi, yaitu membantu perusahaan untuk berinovasi dalam memperlakukan dan mengelola karyawan, sehingga dapat bersaing lebih baik dalam perekrutan dan pertahanan bakat. Jadi, tujuan utama virtual HR adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pengalaman karyawan sambil membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Penggunaan virtual HR dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas Departemen HR, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi karyawan. Beberapa poin penting manfaat dari virtual HR. Efisiensi membantu mengotomatisasi tugas-tugas administrasi HR seperti pemrosesan, gaji dan manajemen data karyawan sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Akses 24 atau 7, karyawan dapat mengakses informasi pribadi mereka, formulir, dan kebijakan HR kapan saja, bahkan di luar jam kerja. Produksi kesalahan, penggunaan sistem yang terotomatisasi dapat mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data karyawan dan penghitungan gaji. Analisis data membantu HR dalam menganalisis data tentang karyawan seperti produktivitas, kehadiran, dan kinerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Skalabilitas, kemungkinan perusahaan untuk dengan mudah menyesuaikan sistem HR virtual dengan pertumbuhan perusahaan tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Fleksibilitas, menawarkan solusi remote yang memungkinkan perusahaan mengelola tim yang bekerja dari berbagai lokasi geografis. Penghematan biaya, mengurangi biaya administrasi HR yang terkait dengan percetakan, pengarsipan, dan pengiriman dokumen fisik. Kepatuhan, memudahkan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan HR yang berlaku, termasuk pelaporan pajak dan regulasi ketenagakerjaan. Pelayanan yang lebih cepat memungkinkan HR untuk merespon permintaan karyawan yang lebih cepat melalui fitur self-service. Keselamatan data, memastikan data karyawan aman melalui sistem keamanan dan enkripsi yang kuat. Adapun kekurangan dan kelebihan virtual HR atau human resource sebagai berikut. Kekurangan virtual HR yang pertama yaitu kurangnya interaksi manusia. Dalam virtual HR, interaksi antara karyawan dan HR dilakukan melalui teknologi yang dapat menghilangkan elemen personal dan kehangatan yang biasanya ada dalam interaksi langsung. Yang kedua, kurangnya pemahaman konteks. Dalam situasi virtual HR, mungkin kurang memahami konteks dan nuansa yang terkait dengan masalah atau pertanyaan karyawan, karena tidak ada interaksi tatap muka yang memungkinkan mereka membaca bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Terkadang ada keterbatasan teknologi yang menghambat efektivitas virtual HR, misalnya masalah jaringan internet yang buruk atau masalah teknis lainnya yang dapat mengganggu komunikasi dan menghambat resolusi masalah. Adapun kelebihan virtual HR sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Virtual HR memungkinkan karyawan untuk mengakses layanan HR kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor fisik. Ini memberikan fleksibilitas bagi karyawan yang bekerja jarak jauh atau memiliki jadwal kerja yang tidak tetap. Yang kedua, efisiensi operasional. Dalam virtual HR, banyak proses administratif dapat
otomatisasi seperti pengisian formulir online atau pengajuan cuti secara elektronik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya administrasi. Yang ketiga, skalabilitas dalam virtual HR. Sistem dapat dengan mudah diintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem manajemen kinerja atau sistem pengajian. Ini memungkinkan HR untuk dengan mudah mengelola dan melacak data karyawan dalam skala yang lebih besar. Namun, penting untuk diingat bahwa virtual HR tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran HR tradisional yang melibatkan interaksi manusia langsung. Virtual HR sebaiknya digunakan sebagai tambahan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi tetap mempertahankan elemen personal dalam interaksi dengan karyawan. Cara mengimplementasikan: 1. Memilih platform virtual HR yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Melakukan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan platform virtual HR. 3. Mengintegrasikan platform virtual HR dengan sistem lain yang ada di perusahaan seperti sistem pengajian, sistem manajemen absen, dan sistem manajemen kinerja. 4. Monitor dan mengevaluasikan penggunaan platform virtual HR secara berkala. Beberapa platform virtual HR yang masih populer yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu Workday atau hari kerja, adalah hari yang merujuk pada hari apapun di mana operasi bisnis dilakukan secara normal. Yang kedua itu Bamboo Heart. Bamboo Heart adalah perusahaan teknologi Amerika yang menyediakan perangkat lunak sumber daya manusia sebagai layanan. Yang ketiga itu Zenefits, adalah salah satu solusi yang menyederhanakan pencarian manfaat Anda dan memberi Anda teknologi untuk mengelola. Yang keempat Gusto, artinya menyukai. Yang kelima yaitu Nameli, artinya keterangan. Yang keenam Oracle HCM Cloud, adalah solusi lengkap yang menghubungkan setiap proses sumber daya manusia mulai dari perekrutan hingga pensiunnya karyawan. Yang ketujuh yaitu SAP Success Factor, adalah solusi software berbasis cloud yang memperluas modul HR inti seperti daftar gaji. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan virtual HR dalam berbagai konteks. Yang pertama, manajemen kepegawaian. Virtual HR dapat digunakan untuk mengelola informasi karyawan seperti data pribadi, catatan kinerja, sertifikat, dan riwayat pekerjaan. Kedua, penggajian, yaitu sistem virtual HR dapat mengotomatisasi proses penggajian. Ketiga, manajemen pelatihan. HR virtual dapat membantu dalam merencanakan, melacak, dan mengelola pelatihan dan pengembangan karyawan. Keempat, manajemen waktu dan kehadiran. Sistem HR dapat digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan, cuti, izin, dan lembur. Kelima, rekrutmen dan seleksi. Virtual HR dapat mendukung proses rekrutmen dengan mencatat lamaran pekerjaan, menjadwal wawancara, dan mengelola basis data calon karyawan. Keenam, manajemen kinerja. HR virtual dapat membantu dalam proses penilaian kinerja karyawan. Ketujuh, kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Dalam hal manajemen asuransi kesehatan, manfaat karyawan, atau program kesejahteraan. Kedelapan, analisis dan pelaporan. Sistem HR virtual menyediakan alat untuk menganalisis data sumber daya manusia. Kesembilan, self-service karyawan. Banyak solusi HR virtual menyediakan portal mandiri untuk karyawan. Dan 10, kepatuhan peraturan. HR virtual dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penggajian, perlindungan data, dan manajemen tenaga kerjaan. Kesimpulan dari penjelasan tentang virtual HR adalah bahwa virtual HR atau Human Resource adalah sebuah konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang mengacu pada penggunaan teknologi digital dan sistem informasi untuk mengelola berbagai aspek HR seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, administrasi, dan manajemen kinerja secara efisien dan efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, virtual HR dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya administratif, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi karyawan dan manajemen untuk berinteraksi dengan sistem HR.
HR ini dapat juga membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya manusia mereka dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi secara keseluruhan.